Oi. Oke, baiklah. Di sini saya akan menyampaikan tentang diseminasi matematika gembira. Pada waktu itu Bapak Ibu saya diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan selama 4 hari di Bandar Lampung oleh BGTK, ya tepatnya di BPMP. Saya melakukan pelatihan situ selama 4 hari, lalu kami OJT, lalu lanjut lagi in 2. Di sini saya akan berbagi praktik baik tentang apa yang saya dapatkan selama melakukan pelatihan. Oke, di sini matematika gembira. Di sini kalau Bapak Ibu mendengar kata-kata matematika gembira, apa yang dipikirkan? Oke, bisa berbagi apa yang dipikirkan tentang matematika gembira. Ada yang mau bantu menjawab? Matematika gembira itu adalah ya, mudah-mudahan bisa disempurnakan nanti. Pembelajaran matematika yang gembira ini diharapkan anak-anak ini satu menguasai tentang matematika, kemudian anak ini bagaimana caranya mempelajari matematika dengan gembira, tidak ada beban sama sekali, sambil diikuti dengan bermain. Saya kira itu, Bu. Oke, terima kasih Bapak penjelasannya. Ya, tepat sekali ya Bapak Ibu. Matematika gembira itu adalah di mana kita memberi penjelasan atau memberikan pembelajaran kepada siswa di mana dengan suatu alur gembira. Gembira di sini merupakan alur ya Bapak Ibu, di mana nanti kita masuk ke materi. Gembira itu singkatan dari apa? Kita langsung ke materi. Oke, sebelum materi, supaya kita lebih semangat lagi, kita bersama-sama menyanyikan lagu jingle matematika gembira. Dimohon untuk berdiri. Diklik itu. Gerakan-gerakan.
Oke, di sini kita bisa melihat Bapak Ibu, di sini ada diagram di mana numerasi merupakan irisan dari matematika dan kehidupan sehari-hari. Jadi, numerasi adalah pengaplikasian atau prakteknya ya. Prakteknya matematika itu pada kehidupan kita sehari-hari. Contoh kecilnya saja, anak-anak jajan itu menggunakan matematika. Ya, Bapak Ibu, berapa kembaliannya, berapa uang jumlah awalnya. Oke, selanjutnya yaitu pembelajaran matematika. Yang pertama, matematika merupakan salah satu ilmu disiplin dasar yang memiliki peranan penting pada kehidupan sehari-hari. Oke, pada semua kehidupan manusia itu hampir semua itu menggunakan matematika. Yang kedua yaitu belajar matematika tidak hanya berhenti pada konsep-konsep rumus dan angka, namun yang bersifat abstrak, tetapi menjelma menjadi keterampilan yang hidup, sehingga matematika harus konseptual dan aplikatif terhadap kehidupan sehari-hari. Oke, dari penjelasan ini berarti matematika bukan hanya belajar tentang rumus, tadi ya Bapak Ibu, bukan hanya belajar tentang rumus, angka, konsep, namun matematika itu bisa kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Oke, di sini ada beberapa cara atau pendekatan yang dilakukan untuk mengurangi matematika yang tadinya abstrak dan prosedural menjadi matematika yang menyenangkan tadi, yang lebih bermakna, sehingga akan meningkatkan numerasi. Di sini tujuan kita utama melakukan matematika adalah supaya numerasi itu mengalami peningkatan. Oke, di sini ada penjelasan kondisi numerasi kita pada saat ini. Yang pertama yaitu pada tahun 2015 oleh Scotland International Mathematics and Science Study diperoleh skor 397. Pada tahun 2022 peringkat bisa Indonesia mengalami kenaikan, namun skor rata-rata untuk membaca, matematika dan sains mengalami penurunan. Di sini lalu pada tahun 2000 posisi Indonesia masih di bawah skor rata-rata internasional. Di sini literasi dan numerasi merupakan menjadi salah satu asesmen kompetensi minimum, sehingga pemerintah itu melakukan berbagai upaya untuk menaikkan literasi dan numerasi supaya bisa menjadi skor yang lebih baik lagi. Oke, di sini ada gerakan numerasi nasional. Di sini ada video penjelasan apa itu matematika. Kita saksikan bersama ya. Halo sahabat guru dimanapun berada, matematika adalah mata pelajaran yang paling ditakuti oleh sebagian besar murid. Sahabat guru pasti tidak asing mendengar stigma tersebut. Beragam upaya telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Salah satunya dengan aktivitas pembelajaran matematika yang menyenangkan, yaitu Gembira. Mau tahu lebih jelas mengenai Gembira? Yuk kita lihat penjelasannya. Gembira merupakan sebuah alat pembelajaran matematika yang berfokus pada eksplorasi pengembangan konsep secara kontekstual, refleksi, dan apresiasi, sehingga murid tidak hanya pandai matematika tetapi juga mampu berpikir kritis, analitis, dan selektif. Tujuan utama dari matematika Gembira adalah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan membangun kecintaan murid terhadap matematika, sekaligus mengembangkan kompetensi numerasi yang relevan dengan kehidupan para murid. Gembira merupakan singkatan dari gali dan eksplorasi, muat konten, buat aktivitas, ikuti pemikiran murid, rayakan dan akhiri pembelajaran dengan gembira. Pada fase gali dan eksplorasi, kita mulai dengan mengajak murid mengeksplorasi situasi atau masalah yang ada di kehidupan sekitar murid, termasuk konteks-konteks budaya yang bermakna bagi mereka. Misalnya,
melihat pola permainan engklek dan diminta menyebutkan bentuk-bentuk yang mereka lihat seperti segitiga, segi empat, dan lingkaran. Dalam matematika gembira, kita akan bermain angka dengan gembira, berpetualang serunya belajar simbol dan pola, asyiknya menggali dimensi dan posisi, menjelajahi ukur-mengukur, dan menggali cerita di balik data. Pendekatan ini membantu mereka memahami konsep secara visual dan kontekstual, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan menyenangkan. Fase yang kedua dari alur pembelajaran gembira, yakni muat konten. Di fase ini, sahabat guru dapat fokus memberikan murid pengalaman langsung dan menggali berbagai motif dan pola bentuk yang ada di sekitar mereka. Misalnya, guru menampilkan kain tenun dengan motif beragam dan mengajak murid mengamati bentuk-bentuk yang terlihat seperti segi empat, segitiga, dan lingkaran. Pendekatan ini membuat pembelajaran lebih kontekstual, bermakna, dan memupuk rasa ingin tahu murid terhadap konteks matematika dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, dalam fase buat aktivitas, kita merancang kegiatan yang menarik dan relevan agar murid lebih aktif mengeksplorasi konteks matematika. Contohnya, guru bisa meminta murid untuk menelusuri pola bentuk dalam kain tenun, kemudian mengelompokkan bentuk berdasarkan jumlah sisinya dan karakteristiknya. Selain itu, murid dapat menebalkan garis pada motif tertentu agar lebih memahami bentuk dan struktur pola tersebut. Dengan kegiatan ini, murid belajar secara langsung, mengembangkan keterampilan observasi, serta mempererat hubungan antar konsep matematika dan budaya sekitar mereka. Pada fase ikuti pemikiran murid dalam evaluasi, para murid diajak untuk berpikir kritis dan reflektif tentang bentuk-bentuk yang telah diamati dan dibuat. Misalnya, para murid akan diminta untuk menjawab pertanyaan seperti bentuk apa yang paling banyak kamu temui, atau mengapa bentuk ini sering digunakan dalam motif tenun. Melalui pertanyaan ini, murid mampu menyadari konsep bentuk, fungsi, dan relevansi budaya yang mendasari objek yang dipelajari. Kegiatan ini membantu mereka mengaitkan pengalaman visual dan motorik mereka dengan pemahaman konsep dan konteks matematika. Pada fase rayakan dan akhiri dengan gembira, para murid diajak untuk merayakan pencapaian mereka dalam memahami bentuk dan motif tenun. Misalnya, dengan menunjukkan hasil karya mereka atau berdiskusi tentang apa yang telah dipelajari. Guru memberikan apresiasi atas usaha dan kreativitas murid, sekaligus menguatkan konsep bahwa pembelajaran ini tidak hanya penting secara akademik, tetapi juga berakar pada budaya lokal. Akhiri dengan memberikan motivasi agar mereka menyadari pentingnya mengenal budaya melalui bentuk-bentuk konteks matematika yang telah mereka eksplorasi. Demikianlah perjalanan kita mengenal berbagai bentuk di sekitar kita. Tak hanya memperkaya pemahaman matematika, tetapi juga memperdalam apresiasi terhadap budaya dan lingkungan. Ingatlah, setiap bentuk yang kita temui memiliki cerita dan keindahannya sendiri. Mari terus eksplorasi dan nikmati setiap langkah dalam belajar. Karena belajar bukan hanya tentang menghafal, tapi tentang menemukan keindahan dalam setiap bentuk yang ada di sekitar kita. Mari kita mulai perjalanan ini dan temukan cara belajar matematika yang lebih menggembirakan dan bermakna. Oke, dari video tadi berarti matematika itu apa? Merupakan singkatan. Yang pertama, oke, yang kesalahan teknis nih. Oke, dari video tadi berarti matematika itu merupakan singkatan, ya. Gembira itu merupakan singkatan. Yang pertama yaitu GE itu adalah gali dan eksplorasi.
pembelajaran, di mana kita awalnya itu dari pembelajaran kita gali dan eksplorasi dulu pengetahuan murid kita. Setelah kita tahu dan kita eksplorasi pengetahuan murid kita, yang kedua kita bisa muat konten. Muat konten itu apa? Kita bisa menggunakan benda-benda konkret. Contohnya kemarin saya mengambil materi pengulangan, saya menggunakan muat kontennya itu botol, Bapak Ibu, botol bekas dan bola. Di mana saya melakukan game turnamen. Di situ saya mempraktekkan bagaimana melakukan permainan bowling. Bolanya itu botol, ketika botol itu dilempar bola atau digulingkan bola, berapa botol yang jatuh, berapa botol yang masih tetap berdiri. Sedangkan botol yang jatuh itu adalah pengurangannya, dan botol yang berdiri itu merupakan hasilnya dari pengurangan tersebut. Nih, lalu yang ketiga yaitu buat aktivitas. Saya meminta murid itu mempraktekkan, Bapak Ibu. Mereka membentuk kelompok di situ. Mereka mempraktekkan setiap masing-masing. Mereka bisa nggak menggunakan permainan bowling tadi, berapa botol yang jatuh tadi, bisa menerapkan tayangan tadi dari benda nyata ke abstraknya. Ya, kita menggunakan benda konkret dulu di situ, lalu kita menuliskan konsep matematikanya. Tandanya nih, botol yang jatuh itu berarti tadi botolnya awalnya 10. Jika kita gulingkan sebuah bola, botolnya itu kan jatuh. Ada yang jatuh itu adalah merupakan pengurangannya, lalu sisa bola yang berdiri itu adalah hasilnya. Jadi setelah siswa itu bermain bowling tadi, mereka bisa menuliskan kalimat matematikanya. Ya, jadi kita menggunakan benda konkret terlebih dahulu, jangan abstraknya dulu ya Bapak Ibu. Karena pada fase A, anak-anak itu membutuhkan benda yang nyata, benda yang berkaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Jadi pembelajaran itu akan lebih menjadi pembelajaran yang lebih bermakna. Lalu yang ketiga yaitu ikuti pemikiran murid. Di situ di dalam ikuti pemikiran murid kita bisa mendengarkan hasil dari mereka, bisa berbentuk presentasi, mereka melakukan tanya jawab, kita dengarkan dulu apa jawaban dari mereka. Lalu sebagai guru kita bisa meluruskan jawaban dari mereka. Kita tidak boleh menjudge, oh jawabanmu salah, tidak. Kita hanya sebagai meluruskan, ya, meluruskan jawaban dari mereka tadi. Oke, yang terakhir yaitu rayakan dan akhiri. Di sini adalah kegiatan biasanya kita lakukan refleksi ya Bapak Ibu. Kita bisa melakukan berupa tanya jawab seperti di dalam kegiatan tadi, mana bagian mana yang paling mereka sukai, bagian mana yang mereka anggap sulit, lalu bisa kita apresiasi, bisa berupa tepuk hebat, atau bisa mereka mempraktekkan ke depan atau menempelkan hasil dari kerja mereka. Oke, pada pelatihan kemarin kami melakukan kegiatan kemarin pada Matematika Gembira. Sebelum kami melakukan kegiatan di Bandar Lampung, kami mengerjakan 5 modul ini terlebih dahulu, Bapak Ibu. Kami mempelajarinya di LMS. Di sini ada 5 modul. Yang pertama ini bermain angka dengan gembira, yang kedua bermain simbol dan pola, yang ketiga ini sampai dengan 5 kami mengerjakan tugas-tugasnya di LMS. Lalu kami melakukan In1 di Bandar Lampung selama 4 hari. Setelah kegiatan In1, lalu kami melakukan praktik baik. Kemarin saya pinjam di kelas ini karena kebetulan sekolah kami masih ada kegiatan renovasi. Jadi sementara saya kemarin pinjam untuk praktek di sini, melakukan praktik baik pada siswa di sini. Lalu setelah itu kami melakukan OJT, Object Training. Dari kegiatan kita itu dihadiri oleh Pasil dari Bandar Lampung, mana kegiatan kita yang kurang seperti itu di TKB 1. Lalu setelah itu kami melakukan lagi In2 Bandar Lampung, cukup panjang ya Bapak Ibu kegiatannya. Di sini juga ada 5 modul. Tapi pada pertemuan kali ini karena berhubung waktu ya Bapak Ibu, waktunya sependek, jadi saya hanya membahas satu modul saja yang saya pilih, yaitu jelajah, ukur dan serunya bermain
Oke, kita langsung ke materinya saja. Oke, sini jalan jongkok dan serunya bermain dan belajar. Supaya kita semangat lagi ke materi, kita mulai dengan gerakan terlebih dahulu ya Bapak Ibu, supaya semangat ya. Oke, tolong untuk berdiri Bapak Ibu. Kita melakukan gerakan panjang pendek. Supaya semangat ya, mohon maaf ya. Terima kasih. Cukup lelah ya Bapak Ibu. Sudah berkeringat. Oke, di sini ada dialog antara Pak Agus dan Bu Tika. Siapa yang bisa membantu saya untuk membacakan dialog tersebut? Dua orang. Ayo Bu. Satu jadi Pak Agus dan satunya jadi Bu Tika. Ayo Bu. Mbak. Aduh, hilang. Pak Agus, saya bingung mengajarkan pengukuran ke kelas 1 dan 2. Mereka belum paham benar arti panjang atau berat. Ulang deh. Oke. Wajar, Bu Tika, pengukuran di kelas awal butuh pendekatan khusus. Ajak mereka belajar lewat kegiatan nyata dan menyenangkan.
Mereka cepat bosan. Saya bingung harus mulai dari mana. Untuk diulang lagi. Enggak, tak bagus apa nih? Pak Agus, saya bingung mengajarkan pengukuran ke kelas 1 dan 2. Mereka belum paham benar arti panjang atau berat. Wajar Jessica, pengukuran di kelas awal butuh pendekatan khusus. Ajak mereka belajar lewat kegiatan nyata dan menyenangkan. Iya, kalau hanya pakai soal atau penggaris, mereka cepat bosan. Saya bingung harus mulai dari mana. Mulailah dari yang dekat dengan anak, misalnya main engklek sambil ukur panjang langkah kaki, atau buat congklak lalu ukur pakai jengkal. Ajak juga ke teman-teman, ukur panjang daun, bandingkan berat benda, atau hitung waktu bermain. Intinya, anak harus mengalami langsung kegiatan mengukur. Oh, jadi pakai alat tidak bagus seperti jengkal atau langkah kaki itu justru bagus untuk pemahaman awal. Terima kasih Pak Agus, saya jadi punya banyak ide baru. Oke, terima kasih. Di sini dari dialog antara Pak Agus dan Bu Tika, jadi kita harus menggunakan apa terlebih dahulu Bapak Ibu? Kita menggunakan dengan benda yang terkait dengan murid terlebih dahulu atau benda kontekstual yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari anak. Misalnya kalau jika kita belajar tentang pengukuran, kita bisa memakai jengkal tangan atau langkah kaki atau apa ini namanya depa, bisa menggunakan alat-alat di sekitar kita, bisa menggunakan pensil, penghapus seperti itu. Karena di fase A anak-anak itu lebih senang bergerak ya Bapak Ibu, melihat benda nyata itu, oh pengukuran itu seperti ini loh, daripada kita menggunakan rumus yang abstrak. Apa itu pengukuran seperti itu? Jika mereka kita ajak praktik langsung, mereka akan lebih bermakna, lebih dimengerti oleh siswa ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya di sini, menurut Bapak Ibu, bagaimana jika Bu Tika menggunakan saran Pak Agus tentang menggunakan jengkal sebagai alat ukur? Ada yang bisa membantu saya untuk menjawabnya, berbagi ini? Menurut saya, bila mana kita menggunakan metode seperti Pak Nisan itu anak-anak akan mudah mengingat dan lebih senang dalam pelajaran matematika itu saja. Karena kebetulan kemarin materi saya untuk kelas itu adalah jengkal. Iya, dia pakai di meja, musik, terus semua gitu. Iya, anak-anak itu lebih berapa ya? Beraktivitasnya lebih Seru ya Bu ya. Iya, Terima kasih Ibu. Di sini kata Ibu, jadi bisa menggunakan apa tadi? Bisa mengajak mereka praktik langsung ya Bu ya, bagaimana pengukuran itu. Yang kedua, kemungkinan apa yang terjadi antar murid yang mengukur benda yang sama menggunakan jengkal masing-masing. Kemungkinannya apa ya? kemungkinannya ya tidak ada yang sama, bukannya anak-anak kan beda. Ada yang panjang, ada yang pendek. Terima kasih Ibu. Jadi kemungkinannya ukurannya itu tidak sama ya Ibu. Karena apa tadi? Karena jengkal setiap siswa itu berbeda. Ya, jadi di sini kita bisa menekankan kepada siswa jika menggunakan alat ukur tidak baku itu dia akan menghasilkan hasil yang berbeda ya, karena kita menggunakan alat ukur yang
berarti pasti akan sama. Jika kita menggunakan dua jengkalnya kan ukurannya berbeda, berarti hasilnya juga akan berbeda, Bu. Nah. Oke, di sini mari kita bergembira. Tadi sudah saya jelaskan gembira itu apa. Kita langsung ke yang pertama. Tahap yang pertama itu apa, Bapak Ibu? Gali dan eksplorasi. Ya, pertama jika kita sudah masuk ke pembelajaran, kita yang pertama yang kita lakukan, kita menggali dan mengeksplor kemampuan siswa kita. Di sini ada salah satunya di gambar di depan adalah suatu permainan. Permainan apa, Bapak Ibu? Engklek. Ini merupakan suatu permainan tradisional. Ya, kita bisa melakukan bukan hanya dengan mengukur pakai jari, bisa mengukur pakai jari dengan menggunakan permainan tradisional. Selain kita mendapatkan ilmu tentang pengukuran tadi, kita bisa memperkenalkan permainan tradisional kepada siswa kita. Yang mana anak-anak sekarang sudah banyak yang main HP ya Bapak Ibu ketimbang bermain tradisional seperti ini. Di sini permainan engklek ini bisa kita gunakan untuk materi pengukuran, di mana kita bisa mengukur panjang langkah kaki siswa, kita bisa mengajak mereka mengukur panjang dari engklek. Selain itu kita bisa memperkenalkan, oh pertama itu angka pertama, di kotak pertama itu angka 1 nah, yang kedua angka 2. Lalu kita selain itu kita bisa menjelaskan kepada mereka gambar apa saja di situ. Ada gambar segi panjang, segi 4 ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya di sini masih digali dan eksplorasi. Aktivitas pengukuran di fase A itu perlu dirancang kontekstual tadi ya Bapak Ibu. Kontekstual itu apa? Berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Tadi permainan engklek itu sering mereka lakukan dan konkret tadi. Apabila mereka kita ajak bermain engklek tadi itu kan jelas dan nyata bagi mereka. Mereka mengalami itu langsung. Jadi mereka itu pembelajaran itu akan lebih bermakna. Ya. Pemilihan konteks dalam modul ini mempertimbangkan yang pertama tadi. Yang pertama itu kedekatan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya kita mengambil engklek tadi itu kan dekat dengan kehidupan anak-anak, yaitu bermain. Yang kedua yaitu potensi untuk mengembangkan aktivitas eksploratif. Kita bisa mengeksplor kemampuan siswa kita. Yang ketiga relevansi dengan kompetensi numerasi pengukuran. Sesuai nggak dengan materi kita pengukuran? Ya. Yang terakhir yaitu kemudahan diadaptasi oleh Bapak dan Ibu murid di berbagai daerah. Menggunakan konteks budaya dan lingkungan sekitar seperti permainan tradisional dan benda di sekitar murid membantu mereka memahami konsep pengukuran secara lebih dekat, nyata dan menyenangkan. Ya, permainan contohnya tadi engklek itu kan lebih dekat dengan siswa. Ini permainan, mereka itu sudah aktif-aktifnya, suka-sukanya bermain ya, dan nyata serta menyenangkan. Jadi pembelajaran matematika itu nggak sulit ya, anak-anak beranggapan seperti itu, bisa sambil bermain seperti itu. Oke, masih digali dan eksplorasi. Contoh konteks dalam merancang aktivitas pembelajaran, kita bisa menggunakan permainan tradisional. Tujuannya apa di sini? Melatih pemahaman ukuran, alat ukur tidak baku, serta keterampilan sosial, motorik, dan numerasi. Selain permainan tradisional, kita bisa menggunakan benda di lingkungan sekitar kita. Ya Bapak Ibu, contohnya, ini kita bisa mengajak anak-anak mengukur meja, tadi seperti itu. Oke, tahap yang kedua yaitu muat konten. Setelah kita menggali dan eksplorasi pengetahuan murid tadi, kita sekarang muat konten. Kita bisa menggunakan contohnya nih, kita menjelaskan kepada siswa kita bahwa di sini kita melakukan pengukuran alat ukur tidak baku. Kita bisa menggunakan jengkal tangan, panjang langkah kaki, seperti itu. Kita bisa mempraktekkan langsung kepada siswa supaya mereka itu bisa melihat langsung. Oke, di sini ada dialog antara Pak Diani dan Bu Rini. Oke, saya bacakan sendiri ya Bapak Ibu. Pak Dani, saya meminta beberapa murid mengukur panjang pakai jengkal, namun hasilnya berbeda. Ya, jengkal setiap anak memang bisa berbeda, tapi bukankah pengukuran seharusnya menghasilkan
kita menggunakan alat ukur tidak baku, kita itu akan menghasilkan hasil yang berbeda, Bapak Ibu. Mana kita menjelaskan, kecuali kalau kamu menggunakan benda yang sama, alat ukur yang sama dan mengukur benda yang sama, dia akan menghasilkan hasil yang sama tadi. Oke, ini sudah ya. Buktinya mengapa hasil kita bisa berbeda antara murid sudah tadi. Kita langsung ke pengukuran untuk fase A. Nih, murid pada tahap awal atau fase A belajar pengukuran berada pada tahap operasional konkret, di mana anak itu harus membutuhkan benda nyata ya Bapak Ibu. Mereka bisa lihat, mereka bisa melakukan atau terjun langsung melakukan seperti itu. Oke, yang pertama bisa memahami konsep ukuran dan pengukuran jika disajikan dengan benda nyata atau kegiatan konkret. Yang kedua, belum bisa berpikir secara abstrak sehingga pengukuran harus dilakukan melalui aktivitas fisik nyata seperti membandingkan langsung dua objek. Ya, anak-anak itu kan berpikirnya pada tahap A itu mereka masih belajar harus menggunakan benda konkret tadi. Oke, di sini adalah pengukuran adalah membandingkan suatu benda dengan sebuah satuan atau alat ukur tertentu. Sesuatu yang dapat diukur dinamakan besaran dan ukuran pembandingnya disebut satuan. Alat ukur adalah benda yang kita gunakan untuk membandingkan. Contohnya tadi benda ya Bapak Ibu. Menggunakan ini. Jika kita mengukur panjang, maka kita pikirkan membandingkan panjang meja dengan benda yang lain. Nah, benda yang akan kita gunakan disebut alat ukur. Oke, di sini. Oke, dari gambar ini Bapak Ibu, masa antara gambar 1, 2, 3, dan 4 mana yang melakukan pengukuran yang sesuai menurut Bapak Ibu? Mana yang paling sesuai? Kelihatan ya Bapak Ibu. Oke, hasil pengukuran aminan dia bisa menggunakan alat ukur apa itu Bapak Ibu? Klip ya, klip buku. Di situ dimana dia kita menjelaskan alat pada pengukuran siswa. Jika kita mengukur itu harus dari satu titik kita tarik ke titik lainnya, dan benda itu tidak boleh saling tumpang tindih atau kita harus lurus seperti itu Bapak Ibu. Serta kita bisa menggunakan ukuran yang kita gunakan, alat ukurannya itu harus sama. Tadi kita jelaskan dulu terlebih dahulu kepada siswa. Untuk pengukuran aminah itu sesuai tidak Bapak Ibu? Tidak ya. Kenapa? Karena di pengukuran yang pertama itu tidak sesuai dengan panjang bukunya, jadi lebih panjang bukunya. Yang kedua, karena dia tidak lurus, jadi dia ada berbelah seperti itu, maka panjangnya juga tidak sesuai dengan bukunya. Yang paling sesuai itu yang pengukuran pamring, karena besar klipnya sama, kemudian panjangnya juga sesuai dengan panjang bukunya. Yang terakhir tidak sesuai karena ada satu klip yang lebih besar, jadi tidak sama untuk satuan tidak bagus. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, jadi yang paling sesuai adalah hasil pengukuran Pak Pri. Antara Aminah, Bagas, dan Dinda itu kurang sesuai. Jika Dinda itu apa tadi Bu? Klipnya ukurannya berbeda. Ya. Nih, pengukuran dengan alat ukur tidak baku perlu memperhatikan beberapa hal seperti ya ini yang pertama yaitu pemilihan alat ukur
Bapak Ibu, dalam kegiatan pembelajaran kita bisa membagi siswa itu ke dalam kelompok kecil. Kita bisa mengajak mereka, contohnya tadi kita mengukur, kita membagi mereka ke dalam kelompok kecil, kita mengajak mereka terjun langsung mengukur benda apa. Contohnya, ayo kelompok 1 melakukan pengukuran mading. Mereka kita ajak keluar untuk terjun langsung melakukan pengukuran sebuah mading itu. Jadi mereka melakukan aktivitas mengukur panjang dari mading ya. Oke nih, sekarang kita membentuk sebuah kelompok. Jadi mau kayak mana nih bentuk kelompoknya? Mau bagi sendiri atau kita berhitung? Kita berhitung, kita membentuk sebuah kelompok. Kita jadi siswa sekarang. Berhitung saja ya, Bu. Oke, berhitung. Ini ada berapa? Berarti 3 kelompok saja ya, Bu ya, supaya satu kelompok ini. Setelah membentuk kelompok nanti berhitung. Setiap kelompok nanti membuat satu buah yel-yel. Nanti kita tampilkan di depan. Lalu nanti saya membagikan alat untuk melakukan kegiatan diskusi Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bebas memilih mau mengukur meja atau lantai dengan menggunakan satu alat ukur. Di situ nanti Bapak Ibu menjelaskan di depan, menyampaikan hasil diskusinya. Cukup paham? Oke. Sekarang berhitung. Kayaknya masih sampai 3. 2, 3. Oke, berarti yang 3 bergabung dengan 3, yang 2 bergabung dengan 2, dan yang 1 bergabung dengan 1. Kita bermain ya begitu. Belajar sambil bermain guys. 2. Di sini Bapak Ibu bebas memilih mengukur yang mana menggunakan alat ukur tidak batu. Oke, di sini kartonnya Bapak Ibu ya, Ibu boleh menggambar tandanya nih, mengukur sebuah meja. Ibu gambar mejanya, lalu pakai alat ukurnya berapa, nanti Ibu tulis. Jadi jumlah meja menggunakan alat ukur stick, besarannya jumlah sticknya panjangnya 5 stick. Oke, jika ada lebih tulis saja lebih, nggak apa-apa Bapak Ibu. 5 stick lebih atau 5 stick kurang, karena pada fase A itu kan belum paham ya apa itu setengah atau 0,5 seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita bisa menuliskan lebih atau kurang. Di sini Bapak Ibu nanti tulis, nanti bisa maju ke depan. Yang pertama Ibu memberikan yel-yel lalu menjelaskan. Kurang jelas Bapak Ibu? Kurang sudah.
Boleh ini, boleh begini, banyak meja mana yang mana itu sama kompornya. Jangan lupa ada yang berbagi buat area lagi. Normalin aja ya. Kalau nanti takutnya kalau nggak apa gitu. Sip. Nanti sampai di peragakan. Panjang lagi lebar. Nanti pakai klip 2 gambar. Kita mengukurnya sih bedanya makanya nih kita pakai bendanya sama, tandanya kita ukur meja nih, pakai 2 alat ukur yang berbeda. Ngerti nggak kan? Kering tadi. Oh iya. Benda konkretnya, benda sama kan? Benda konkret tandanya kita ukur, kita ukur gambarnya. Oh, kalau enggak di sini aja. Benda konkretnya yang kita buat meja. Mejanya kan ada itu bukan gambarnya, kita hanya untuk menjelaskan di depan aja. Iya. Nanya sebenarnya. Iya. Ini seandainya nggak cukup, tapi salah. Enggak, ini kalau uangnya ini dibikinkan bisa nggak? Boleh bu, yang penting yakinnya sebenarnya. Ini yang diukur bukan gambarnya, tapi kayak mejanya yang kita ukur. Contohnya nih, meja nih, kita
Oh buku. Iya. Ini udah saya gambar. Iya. Saya kira mau meja tadi. Ini nanti kan
Enggak ada, itu hanya pakai untuk gambar nanti mereka meja ini stick. Berarti kalau tidak bisa mengukur besar kecil, kemudian tidak seperti itu, terus kalau mengukur besar ya apa? Ya kan? Dan kamu dan setidaknya anak sekolah itu bapak punya tanah sekolah sekian benar. Nah, itu tanah bapak kira-kira ukurnya gimana? Penerapan di kehidupan itu. Sebetulnya kita kami sedikit apa masih menggunakan alat ukur yang tidak dilakukan. Jadi alat ukurnya kita menggunakan alat yang sederhana. Yang asli. Satuan berarti satuan. Iya. Semangat Bapak Ibu. Semangat Bapak Ibu. Mari kesini goyang. Saya sekarang ijazah sudah enggak. Ini pas berapa ini? Ya, Adit. Mohon maaf ya, saya pakai nggak formal karena memang tadi di lapangan. Jadi dari pagi kami harus melihat kondisi lapangan, melaporkan kondisi lapangan seperti apa. Terus terakhir sudah masuk proses alhamdulillah lapangan tempat kita berjalan di situ ya. Kegiatan ini kan harusnya Keren-keren Pak Kepala Sekolah. saling tanya, saling jawab, saling bantu, saling paham. Matematika asik sekali. Terus tuh sih balik kita cepat tepat yuk. Satu. Yang satu gembira. Matematika. Hitung cepat, hitung tepat, hitung cermat. Saling tanya, saling jawab, saling bantu, saling paham. Matematika asik sekali. Oke, yang sudah bisa langsung di ini presentasikan. Untuk atau tiga ya? Satu sudah. Ini penggunaan pada pakai apa ini? Seperti meja, gambarnya meja. Oh, satu lagi ya, satu yang seri. Kemudian kita ada pembantunya. Iya, panjang bunga. Tadi kan kita bisa memberikan pengalaman kepada siswa. Kita benda-benda sampai ya sama dengan diri. Jadi kita kan harus ini juga kan Bu. Kalau bendanya kecil berarti pakai alat ukur yang kecil. Kalau bendanya besar kita bisa pakai hasta, bisa pakai ini. Ada
Oke, bagi kelompok yang sudah bisa langsung dipresentasikan ke depan. Kelompok 1 ya, sudah Bu? Oke, silakan kelompok 1. Siapa yang jadi moderator? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ratna Sari Hidayah, Uswatun Hasanah, Nur Rahmah, dan Anil Sari. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu tentang pengukuran dengan satuan tidak baku. Di sini kami mengukur meja, ya, benda konkretnya adalah meja. Kami mengukur panjang dan lebarnya. Yang pertama kami menggunakan stick es krim, kemudian yang kedua menggunakan klip kertas. Kami mendapat hasil untuk stick es krim, panjang meja adalah 5 stick lebih, kemudian lebar meja 5 stick kurang. Kemudian pengukuran yang kedua menggunakan klip kertas, kami dapatkan hasil panjang meja 23 klip lebih, kemudian lebar meja 23 klip pas. Disimpulkan bahwa pengukuran menggunakan stick es krim lebih sedikit dibandingkan dengan menggunakan klip kertas, dikarenakan ukuran klip kertas lebih kecil dari stick es krim. Terima kasih. Oke, ya Bu, untuk kelompok 1 coba perhatikan yang kelompok yang lain. Oke, kami akan membawakan yel-yel dari kelompok 1. Tepuk gembira. Matematika, hitung cepat, hitung tepat, hitung cermat, saling tanya, saling jawab, saling bantu, saling paham. Matematika asik sekali. Oke, kasih W, kasih W, kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren, keren. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Kelompok yang lain? Terus di sini keterangannya hasil pengukuran itu setinggal bisa Waktunya bisa ini. Sampai 11.30 waktunya. Masih lama. 40 menit. Ini kayaknya mau presentasi. Oke, kelompok 3. Berhubung waktu semakin menunjukkan.
kalau ini dulu, fokus ini dulu. Masih proses. Ini dulu. Panjangnya berapa stick? Ya. Lebarnya berapa stick? Kalau ini 41. Kan anak-anak kan nggak paham ini koma-koma, 5 lebih atau 5 kurang. Ya. Ini lebar ya, panjang sama sifatnya 22 sama meja kan nggak sama. Tapi kalau panjang sama. Makanya disesuaikan kan pakai 22 di bawah yang biasanya kelas 1. Ya, karena panjang sama lebar pasti lebih panjang. Satu kurang pas gitu aja. Oke, kelompok 3, yuk. Karena waktu semakin siang. Belajar matematika tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ada nama kelompok saya Cici Nurbatina, yang kedua ada Ibu Siti Aminah, yang ketiga ada Bu Atadina Enang Purwasari, dan terakhir ada Bu Sumiati. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil ukur menggunakan buku. Nah, di sini dapat kita lihat kami menggunakan buku cetak besar dengan menggunakan alat ukur berupa setik dengan panjang 2 lebih, kemudian lebarnya ada 1 lebih. Kemudian yang kedua, kami menggunakan alat ukur berupa klip. Yang pertama, setelah kita gambar dan kita hitung, menghasilkan 10 klip lebih dari Bapak Ibu. Kemudian yang lebarnya setelah kita hitung ada 7 klip lebih. Oke, jadi di sini mengukur panjang dan lebarnya buku ya Bu ya, dengan menggunakan alat ukur tidak baku yaitu stick es krim dan klip. Oke. Jadi di sini bisa kita jelaskan kepada siswa kita ya Bu, jika kita menggunakan alat ukur yang tidak sama, yaitu akan menghasilkan hasil yang berbeda. Oke, langsung ke yel-yel. Selanjutnya kita akan menampilkan sebuah yel-yel. Ukur pakai buku, ukur pakai setik, ukur pakai klip, buku, setik dan klip.
kami dari kelompok 2 akan menjelaskan namanya 1 Siti Rokayah, 2 Siti Fitriati, 3 Isnawati, 4 Jumiati. Nah, di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pengukuran meja dengan menggunakan alat ukur yang tidak baku. Dengan menggunakan alat ukur yaitu stick dan klip. Untuk pengukuran meja, untuk panjang meja itu di sini kita menggunakan 5 stick dan lebarnya itu 4 lebih, 5-nya kurang stick. Untuk yang menggunakan klip, hasil pengukuran kami itu panjangnya 22 klip dan lebarnya 21 klip. Itu kita gunakan dengan pengukuran yang tidak baku. Oke, di sini kelompok 3 menjelaskan ada lebih dan kurangnya karena apabila di fase A anak itu masih belum paham yang namanya setengah atau pembulatan ya Bapak Ibu, jadi kita bisa menyebutkan lebih atau kurang ya. Selanjutnya gimana Ibu? Ya. Kita akan menampilkan yel-yel Bapak Ibu ya. Mari kita saksikan yel-yel kami dari kelompok 2. Ayo kita kelompok 2 sama-sama menyerukan yel-yel kelompok 2. Kami kelompok belajar matematika, belajar dengan penuh gembira, ukur panjang, ukur pendek, ukur meja, ukur kursi, semua dikerjakan dengan gembira. Ukur panjang, ukur kursi dikerjakan dengan senang hati. Dengan gembira ya Bapak Ibu, sesuai dengan alurnya ya, temanya hari ini ya matematika gembira. Oke, setelah kita melakukan diskusi, presentasi, kita langsung ke tujuan dari kita mengukur tadi yaitu murid mampu menggunakan alat ukur tidak baku untuk mengukur benda di lingkungan sekitar dan menjelaskan hasilnya. Jadi kita tadi melakukan praktek langsung, itu yang akan kita lakukan di kelas nanti ya Bapak Ibu. Kita bisa mengajak peserta didik kita untuk terjun langsung jika mau mengukur seperti tadi, itu harusnya menggunakan alat ukurnya seperti apa. Kita menyesuaikan benda yang akan kita ukur. Jika tadi kan, jika kita mau mengukur tadi tidak mungkin kita menggunakan klip ya Bapak Ibu, karena klipnya akan kebanyakan. Jadi kita harus melihat benda yang apa kita ukur, lalu kita harus menyesuaikan alat ukur tidak baku apa yang akan kita gunakan. Oke, selanjutnya di sini elemen pembelajaran yang mendalamnya bisa masuk ke bermakna, yaitu pengukuran langsung ya dengan benda nyata, itu akan lebih bermakna pada peserta didik kita. Yang kedua, bersadaran, yaitu refleksi atas perbedaan hasil itu penting satuannya. Tadi kan kita menggunakan alat ukur yang tidak baku, menggunakan 2, jadi hasilnya itu pasti akan berbeda jika kita menggunakan alat ukur yang tidak sama. Yang ketiga yaitu menggembirakan, namanya bergerak, mereka terjun langsung, pasti anak-anak itu merasa gembira dan menyenangkan. Oke, sekarang kita masuk ke ikuti pemikiran murid. Setelah tadi kan mereka bekerja sama, berdiskusi, melakukan praktek langsung, kita itu bertanya jawab kepada siswa. Mereka bisa menjelaskan berapa ukurannya, tadi kan jika mereka menyimpulkan, Bu, mengapa Bu kita mengukur tadi, sama-sama mengukur meja, tapi ukurannya tidak sama. Kita bisa menjelaskan jika kita menggunakan alat ukur tidak baku dengan menggunakan alat ukur yang tidak sama, dia akan menghasilkan
nilai yang beragam atau tidak sama. Kayak kita meminta peserta didik itu menjelaskan apa hasil dari mereka. Kita sebagai peserta didik itu meluruskan atau memberikan umpan balik atau memberikan penguatan di akhirnya. Nih, tujuan ikuti pemikiran murid yaitu Bapak Ibu berikut ini potensi cara berpikir murid kesalahan umum yang mungkin terjadi serta strategi yang dapat diberikan untuk mendukung pemahaman mereka. Tujuannya yaitu murid dapat mengukur benda di kelas dengan satuan tidak baku dan membandingkan hasil antar kelompoknya. Tadi kan mereka mengukur benda meja dengan menggunakan alat ukur tidak baku. Mereka bisa membandingkan. Jika kita menggunakan alat ukurnya klip dan stick tadi ukurannya pasti akan berbeda. Konsistensi jawabannya di sini kesalahpahaman murid. Yang pertama hasil pengukuran berbeda pada benda yang sama. Yang kedua tidak menggunakan alat ukur yang sama secara konsisten. Jadi contohnya mereka menggunakan klip, ada yang besar, ada yang kecil. Kita menjelaskan alat ukur jika kita ingin mengukur dengan klip, ukuran klipnya harus sama, dimulai dengan titik awal dan tidak boleh berbelok-belok, harus lurus. Ya Bapak Ibu. Yang ketiga yaitu strategi kita atau umpan balik kita memberikan penjelasan kepada peserta didik kita. Ya, perjelas pentingnya alat ukur yang seragam tadi dan cara yang konsisten. Yang kedua, lakukan demonstrasi satu alat ukur digunakan semua kelompok. Sebelum kita meminta peserta didik mengukur tadi, kita melakukan dulu nih. Kita menjelaskan gini cara menggunakan alat ukur tidak baku seperti itu. Oke, yang terakhir yaitu rayakan dan akhiri. Ini adalah alur terakhir dalam gembira atau matematika gembira, yaitu rayakan dan akhiri. Setelah peserta didik kita melakukan kegiatan tadi, melakukan diskusi, melakukan berbagai kegiatan, yang terakhir kita rayakan dan akhiri. Di sini kita bisa refleksi, ya Bapak Ibu, bagian mana yang paling disukai peserta didik, bagian mana yang mereka kurang pahami tadi di sini. Lalu kita bisa mengakhirinya dengan memberikan apresiasi, bisa berupa tepukan, bisa berupa ucapan seperti itu Bapak Ibu. Oke, di sini saya akan menayangkan sebuah video praktik baik penerapan matematika gembira. Di sini mengapa saya ambil video ini karena pada I2 kemarin video ini mendapatkan nominasi terbaik. Jadi saya mengambil video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
memperkenalkan berbagai macam makanan tradisional yang ada di sekitar kita. Ini masuk ke dalam pembelajaran mendalam yaitu berkesadaran. Jadi kita berbagi tadi makanan tadi kita bisa mengenalkan pecahan setengah dan seperempat kepada peserta didik kita. Oke, kita bisa memperkenalkan pecahan melalui berbagai makanan tradisional tadi. Kita bisa meminta siswa berbagi setengah dan seperempat. Jadi kita bisa membandingkan mana yang lebih besar. Kita masuk ke alur yang kedua yaitu muat konten. Di sini dia memakai kertas origami di mana siswa itu nanti diminta membuat ukuran setengah dan seperempat. Ada yang setengah,
dibagi tadi dalam kelompok mereka melakukan mengerjakan lembar kerja kelompok. Oke, ini masuk ke ikuti pemikiran murid nih. Mereka presentasi kelompok hasil diskusi. Bagian dari terakhir yaitu rayakan dan akhiri dalam matematika gembira ya.